Hai, salam jumpa kembali dengan saya Poppy Juni Astuti Tobing, Kasubag Perencanaan Strategis dan Pengkajian PTPN 2. Hari ini kita akan membahas konsep bisnis dan profit. Bisnis adalah sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan sebagai faktor utama yang membedakan organisasi bisnis dengan organisasi non-bisnis. Keuntungan inilah yang disebut profits, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya dalam waktu tertentu bagi entitas bisnis. Dalam menjalankan bisnis yang berorientasi profit membutuhkan manajemen skills. Hal ini dapat dikembangkan apabila kita memahami tujuan dasar manajemen, yaitu efisien serta efektif. Konsep manajemen sebagai berikut, yaitu 1. Input, 2. Proses, 3. Output. Output yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Seseorang yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan proses manajemen disebut manajer. Level manager terbagi atas 3 tingkatan: top managers, middle managers, dan first line managers. Kategori peran dasar manajer menurut Mintzberg adalah interpersonal, information, dan decisional. Dalam menjalankan bisnis organisasi haruslah memiliki sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan yang terintegrasi. Oleh sebab itu, organisasi bisnis harus memiliki anggaran operasional. Anggaran adalah salah satu bentuk fungsi manajemen, yaitu planning, di mana anggaran dibuat secara tertulis sebagai proyeksi dan dinyatakan secara kuantitatif dalam angka-angka dengan satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Dan ini merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan karena mencakup proyeksi pendapatan dan harga jual serta resiko ketidakpastiannya. Seorang manajer harus dapat berpikir secara sistematis dan terbuka untuk hal yang bersifat politik dan hukum, demografi, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi. Permasalahan manajemen menentukan keputusan yang akan diambil dengan konteks analisis. Yang pertama, strategis. Yang kedua, taktis. Yang ketiga, operasional. Dalam membuat analisis situasi, membutuhkan proses untuk memahami fenomena yang terjadi. Dengan menggunakan apa? Menggunakan prinsip prioritas masalah atau fenomena tadi. Terbagi atas apa? 1. Penting tetapi tidak mendesak. 2. Penting dan mendesak. 3. Tidak penting tetapi mendesak. 4. Tidak penting dan tidak mendesak. Dalam menganalisis masalah juga kita dapat menggunakan yang namanya game theory dalam model pengambilan keputusan dengan resiko. Tools dalam analisis dapat memakai 1. Hazard analysis, hazard dan operability, 2. business impact analysis ataupun BIA, dan yang ketiga analisis hierarki. Demikian paparan hari ini saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera.